Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel ini. Sebuah kisah yang sangat memilukan dari seorang anak laki-laki malang yang berakhir di tangan ibu sambungnya. Siapa dia dan apa kronologisnya? Nizam, seorang anak laki-laki yang sangat manis. Tanggal 17 Agustus, Nizam bersama ayahnya menghadiri perayaan 17 Agustus di kantor ayahnya. Kemudian keesokan harinya, Nizam bersama keluarganya menghadiri kondangan yang tidak jauh dari rumahnya. Dan pada malam 18 Agustus tersebut, Nizam, anak laki-laki yang berusia 6 tahun, masih belajar dengan ayah dan ibu sambungnya. Keesokan harinya, di tanggal 19 Agustus, tepatnya di hari Senin, Nizam berangkat ke sekolah seperti biasa dan berpamitan kepada ayahnya. Selang beberapa saat, ayahnya pun berangkat dinas keluar kota. Di malam tanggal 19 Agustus, ayah Nizam mencoba menelepon ibu sambung Nizam untuk menanyakan kabar Nizam. Tapi katanya sudah tidur. Keesokan harinya di hari Selasa, ayahnya mencoba menghubungi kembali ibu sambungnya untuk meminta anaknya berbicara dengannya di sambungan telepon. Tapi untuk pertama kali ibunya tidak menjawab panggilan telepon ayahnya. Dengan perasaan berkecamuk, ayahnya pun pulang ke rumah di hari Rabu. Dan anak yang biasa menyambutnya dengan riang, hari itu dia tidak menjumpai senyum dan sosok anak tersebut. Lalu ayahnya bertanya, "Di mana Nizam?" Ibu sambungnya menjawab, "Bukankah Nizam sudah dijemput oleh suruhan ibu kandungnya? Nizam sudah tidak ada di rumah." Dengan marah, ayahnya mengatakan, "Mengapa begitu mudahnya memberikan anak kepada orang yang tidak dikenal?" Tanpa berpikir lama, ayahnya berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan anaknya. Dan di kantor polisi itu juga, ayah Nizam meminta ibu sambungnya menghubungi ibu kandung Nizam. Sebagai catatan, ayah kandungnya memang sudah memutuskan komunikasi dengan ibu kandungnya untuk menjaga perasaan ibu sambung Nizam. Sehingga ibu kandung Nizam hanya menghubungi ibu sambung Nizam untuk mengetahui kondisi anaknya sehari-hari. Kembali ke kondisi di dalam kantor polisi. Ibu kandung Nizam yang dihubungi mengatakan dia tidak kenal dengan suruhan yang dikatakan ibu sambung Nizam. "Mengapa tidak menelpon saya? Bukankah kau punya nomor saya?" Di kondisi yang masih serba abu-abu, lalu bersama aparat, keluarga Nizam mengecek bandara, kemudian mengecek rumah, dan juga CCTV di sekitar
rumah tempat tinggal Nizam. Ibu kandung Nizam di Jakarta berupaya memposting kehilangan anaknya di media sosial. Namun, nihil, jejak Nizam belum juga ditemukan. Bahkan CCTV tidak menangkap adanya orang asing datang ke rumah untuk menjemput Nizam seperti apa yang dikatakan oleh ibu sambung Nizam. Polisi meminta ayah Nizam untuk melakukan pendekatan persuasif kepada ibu sambung Nizam. Sepertinya ada yang aneh dengan kehilangan Ananda Nizam. Namun, pendekatan persuasif tersebut tidak membuahkan hasil. Ibu sambung Nizam tetap bertahan dengan opininya bahwa Nizam dijemput oleh orang suruhan ibu kandungnya. Sampai akhirnya telepon ayah Nizam berdering. Sebuah suara di seberang sana yang tidak lain berasal dari nenek sambung Nizam atau ibu dari ibu sambung Nizam. Beliau mengatakan, "Nak, coba kamu lihat di belakang rumah, di dalam sebuah karung. Seperti tersambar petir rasanya." Ayah Nizam pun bergegas mencari ke belakang rumah dan melihat di sekeliling benda yang dikatakan oleh mertuanya. Dan mirisnya, dia menemukan sebuah karung yang berisi sesuatu. Ternyata anak manis berusia 6 tahun yang tidak lagi menyambutnya pulang ada di sana. Tentu Galaksian sudah menebak siapa pelaku dari peristiwa ini. Dialah ibu sambung Nizam. Tanpa menunggu lama, polisi pun bergegas menginterogasi ibu sambung Nizam. Lalu, ibu sambung Nizam tidak bisa berkutik lagi dan dia menceritakan kejadian naas tersebut. Pada tanggal 19 Agustus, tepatnya setelah Nizam pulang sekolah, anak manis yang malang ini dikurung di belakang rumah yang tidak ada akses kemanapun kecuali dari rumah utama. Dalam kondisi hujan deras, Nizam dibiarkan sendiri tanpa makanan. Lalu di hari Selasa, di tanggal 20 Agustus, Nizam yang sudah lemas dan sangat-sangat kelaparan ini dibiarkan masuk ke rumah. Dan ibu sambungnya memandikan Nizam. Pada saat itulah dia terdorong untuk melakukan tindakan yang sangat-sangat kejam. Dia mendorong Nizam sampai tersungkur. Dan disitulah Nizam kehilangan nyawa untuk selama-lamanya. Apa motif dari kekejaman ini? Atas dasar kecemburuan,
Ibu sambung Nizam tidak menyukai Nizam karena menganggap ayah Nizam lebih sayang kepada Nizam dibandingkan anak kandung mereka berdua, yakni adik Nizam dari ibu sambungnya dan ayah kandungnya. Berdasarkan informasi yang didapat dari guru-guru Nizam, mengatakan mereka sering sekali melihat Nizam lebam-lebam di bagian tubuhnya. Dari mulai guru TK sampai guru SD yang baru 1 bulan dijalani Nizam. Namun ketika Nizam ditanya oleh gurunya mengapa ada begitu banyak lebam di tubuh Nizam. Nizam, si anak manis nan malang, mengatakan bahwa dia terbentur. Sebelum kejadian naas, ayahnya juga sempat menemukan lebam di mata kiri Nizam. Lalu ayahnya menanyakan kepada ibu sambung Nizam apa yang sudah terjadi. Namun baik Nizam maupun ibu sambung Nizam mengatakan hal yang sama, bahwa Nizam hanya terbentur. Hasil otopsi menyatakan tulang kepala atau tengkorak anak-anak Nizam sudah retak. Inilah pemicu Nizam kehilangan nyawa untuk selama-lamanya. Doa terbaik untukmu Nizam, pergilah nak, kau sudah lepas dari derita yang berat. Mari Galaksian, kita kawal hukum yang adil untuk Nizam yang sudah tenang di sana. Demikian Galaksi Berkisah. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus dari Kebun Raya Bogor. Karena dia lebih